kami melakukan keputusan ini ya tentunya kita berdasarkan dengan undang-undang dan peraturan KPU yang berlaku. Tentunya di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 2016 itu jelas mengatakan bahwa pesawat politik ini sudah jelas berdasarkan syarat untuk menjadi calon wakil bupati bebas dari penyalahgunaan. Dan dijelaskan juga di peraturan KPU jelas juga dikatakan bahwa di pasal 4 itu disebut lagi tidak menjadi dan tidak pernah mengkonsumsi narkotika. Oleh karena itu kami KPU itu kan dalam hal ingin mengetahui apakah orang ini bakal calon ini sehat jasmani, sehat rohani, dan dia bebas dari penyalahgunaan narkotika itu bukan dari ranahnya kami untuk menentukan. Oleh karena itu KPU itu bekerja sama dengan tim pemeriksa kesehatan dan tentunya itu juga diatur oleh regulasi. Terdiri dari Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan tim psikadami himpunan psikologi. Nah, itulah yang menjadi tim pemeriksa kesehatan yang terdiri dari ketua dan anggota. Oleh karena itu kami dari KPU setelah tahapan pemeriksaan kesehatan ya kami menyarankan untuk melakukan tes pemeriksaan kesehatan yang tentunya itu diatur oleh tim pemeriksa kesehatan itu. Dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Tim pemeriksa kesehatan sesuai dengan tahapan yang memeriksa dan kami juga mendampingi pada saat pemeriksaan kesehatan. Aturan main dalam hal pemeriksaan kesehatan itu sudah diatur oleh tim pemeriksa kesehatan. Sehingga di tahapan sampai tanggal 12 September itu kami telah menerima hasil pemeriksaan kesehatan yang tersegel dari tim pemeriksa kesehatan. Ya, tentunya kami tidak langsung juga membukanya pada saat kami menerima. Kami tentunya memplenokan pada saat itu malam itu sebelum jam 12 malam. Ya, sehingga dari hasil rapat pleno kami dan membuka semua hasil pemeriksaan dari HIMSI, dari ID dan dari BNN, ya, kami menyatakan dan membaca pada saat itu bahwa hasil pemeriksaan narkotika dan psikotropika atas nama Andir Yogi Idris ini tidak memenuhi syarat di berita acara dari tim pemeriksa kesehatan. Sehingga dari dasar ini tentunya di regulasi di PKPU juga mengatakan bahwa ada 3 pada saat kita mau penggantian karena ada 3 masalah. Yang pertama adalah ketika dia meninggal dunia, dan yang kedua ketika dia dijatuhi putusan pidana, dan yang ketiga adalah dia PMS kesehatan. Di sini kami mengatakan bahwa Andir Yogi Idris ini PMS kesehatan karena dia PMS di narkotika, sehingga kami memplenokan pada satu hari setelahnya memplenokan bahwa hasil pleno kami bahwa TMS narkotika, maka kami tentukan bahwa TMS narkotika maka TMS kesehatan. Dia tidak menyebutkan di situ kalau TMS narkotika, MS jasmani, MS psikologi, tidak. Pokoknya salah satunya ada yang TMS maka TMS kesehatan. Begitu. Sehingga di regulasi juga mengatakan bahwa ketika PMS kesehatan pimpinan partai politik pengusul itu dapat mengganti bakal calon. Itu dari saya. Pak Dato. Saya kira intinya bahwa apa yang kami lakukan ini berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tim dokter, dan itu yang diberi kuasa oleh KPU.
Ini kan kita ada SK untuk menuju rumah sakit. Rumah sakit yang menuju tim pemeriksa di 3 item tadi. Ya. Ya ini pun kami juga masukkan ke berapa karena dari tim ini sendiri mengeluarkan status kesehatan itu pun sama dengan tim yang ada di company yang kami itu ada sama ini sama salah satu tim tadi. Itu yang menjadi pertimbangan kami untuk masukkan Yang kedua dari regulasi kami itu kan tidak ada pemeriksaan pembanding beda regulasi. Tapi kami terima keberatannya. Kami terima ya. Jadi kami tetap istilahnya kami tetap bukan keberatan ini. Adapun kebijakannya sikap dari pihak sendiri seperti apa itu kami tunggu infonya seperti apa. Kita istilahnya bisa mengetahui selanjutnya. Karena ini tadi saya sempat katakan bahwa ini sebenarnya berat. Kenapa beratnya? Karena kalau kami tidak bukan, tetap kami kena juga. Kami tidak lanjuti keputusan ini. Kami lakukan begini juga. Jadi ya, yang jelasnya kami jalan sesuai dengan regulasi. Hasil yang dikeluarkan oleh tim kesehatan itu yang kami lakukan. Ini tersebut lagi. Terima saya. Iya. Hanya sebatas memasukkan keberatan terhadap pleno hasil pleno kemarin ya. Karena adapun yang kami ajukan itu hanya sebatas pembanding. Karena dari tim pemeriksa dari ini itu pun ada salah satu tim yang ada di Prodia itu Dr. Masud Adi. Dan sedangkan dari ID-nya dengan Prodia itu hasilnya berbeda. Oh iya. Nah, jadi itu diserahkan ke pihak PP seperti apa, tim mereka yang bicarakan kelanjutannya seperti apa, hasilnya nanti diserahkan ke pihak seperti itu Pak. Berkas yang dibawa tadi apa saja itu Pak? Mungkin bisa disebutkan. Kalau berkasnya hanya berkas dari Prodia pembandingnya. Hasilnya Pak? Iya, hasil dari Prodia. Itu tes yang dilakukan kapan Pak? Tes yang dilakukan itu hari Minggu dilakukan. Pasca pengumuman itu ya Pak? Iya, Kalau profesinya Bapak tim kuasa hukum ya atau saya dari penasihat hukumnya Pak Reo. atas nama siapa? Nasrullah Salam. Nasrullah Nasrullah Salam. Nasrullah Salam. Nasrullah Salam. Kalau harapannya sendiri Pak dari yang Bandung ini bagaimana? Nanti kita melihat sikap dari KPU sendiri. Saya tidak bisa berandai-andai. Saya hanya sebatas berusaha seperti berusaha saja. Adapun hasilnya itu saya serahkan saya ke KPU seperti itu. Pak, kalau sikap Andi Ogi melihat adanya putusan seperti itu kemudian diponis bahwa berdasarkan ini bahwa diduga terlibat. Kalau Andi Riogi orangnya tegar dia orangnya. Ya bisa legowo lah dia orangnya seperti itu. Hanya kita tetap jalankan upaya yang seperti apa. Apapun hasilnya Pak Andi Riogi itu dia orangnya legowo. Iya, seperti itu Pak. Dengan adanya berkas yang dibawain ke KPU Pak, ada bukti bahwa keberatan Pak ya sedikit dengan Adalah sedikit harapan yang bisa kita tunggu. Tapi kalaupun harapan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan ya, tetap harus legowo menerima dan Andi Riogi juga seperti itu orangnya. Saya kira seperti itu Pak. Iya, Saya kasih banyak.